Pemirsa, beredar viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memergoki 3 anggota Intel yang diduga membuntutinya di warung makan saat berkeliling ke Karanganyar, Jawa Tengah. Anies bahkan mengajak ketiga anggota Intel tersebut berfoto bareng. Ayo bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. Ayo foto bareng-bareng. Ayo sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi loh. Kita enakan foto bareng, Mas. Ini bapak-bapak dari Korem, dari Kodim, gitu kan? Kodim, kita ya Karanganyar lah. Saya dari Jakarta. Tadi kan habis kegiatan. Alah, ojo-ojo. Betul, Bapak. Saya kalau kemana-mana sekarang sering ditemenin. Jadi terima kasih, dijagain. Ya, salam buat pemandangan. Ya, pemirsa, terkait video yang viral, Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Andi Sulistyo menyampaikan klarifikasi. Ketiga orang yang berfoto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar, namun bukan untuk membuntuti Anies. Ketiganya kebetulan sedang makan di warung makan yang sama dengan Anies dan tidak mengetahui kedatangan mantan Gubernur Jakarta tersebut. Usai makan, ketiganya kemudian diajak foto bareng dengan Anies. Masih di News Siang, pemirsa, puluhan warga di Depok, Jawa Barat protes karena tak bisa berobat usai kepesertaan BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran dinonaktifkan. Para pasien BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran ini protes dan menerima penjelasan dari rumah sakit. Pasalnya mereka yang hendak berobat tiba-tiba tak bisa menjalani prosedur medis, termasuk cuci darah, di mana keluhan ini mencuat usai diberlakukannya kebijakan penonaktifkan kepesertaan PBI per 1 Februari 2026. Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah angkat suara. Menurutnya secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Pemirsa, viral di media sosial cacahan uang pecahan 100 dan 50 ribu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuang di tempat pembuangan sampah ilegal. Polisi telah mengamankan 21 karung berisi cacahan yang diduga potongan uang kertas. Itu nanti yang harus kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang berserakan di tempat pemilahan sampah ilegal di Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Santo, pemilik lahan, menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang tersebut dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Cacahan uang tersebut digunakan pemilik lahan untuk bahan urugan. Santo mengaku tidak mengetahui jika yang dibuang di lahan miliknya merupakan potongan uang. Ada Baru 6 bulan ya. Jadi sejak 6 bulan itu ada buangan sampah pecahan uang. Ada pecahan itunya. Mm-hmm. Jadi nggak setiap hari, Pak. Mm-hmm. Waktu-waktu dia. Mm-hmm. Sementara pihak kepolisian sektor Setu yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi pembuangan pecahan uang tersebut. Kemudian hari ini kami akan menghubungi pihak Bank BI untuk mendapat kepastian apakah cacahan uang itu asli atau palsu atau uang mainan atau apa. Karena mungkin walaupun itu bentuk cacahan, karena itu adalah fisiknya merupakan dokumen negara beruang, perlu pengamanan yang betul-betul sesuai dengan prosedur. Kepolisian sektor Setu telah meminta keterangan 4 orang saksi yang merupakan pemilik lahan dan 3 pekerja pemilah sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hamparan busa kembali muncul di aliran Kali Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara. Kemunculan busa ini diduga akibat limbah rumah tangga dan industri dan mengakibatkan nelayan kerang hijau merugi. Hamparan busa di aliran Kali Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara kembali muncul. Hamparan busa ini keluar dari rumah pompa Polder Kamal saat mesin pompa sedang dioperasikan oleh petugas dari aliran kali menuju laut. Menurut warga, hamparan busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan industri yang berada di sekitar kawasan Kali Kamal. Hamparan busa hasil limbah ini berdampak pada nelayan, khususnya nelayan kerang hijau, karena membuat hasil tangkapan mereka mati dan busuk. Ya kalau kena limbah memang mati total, Pak. Apanya tuh yang mati, Pak? Kerangnya, asli mati. Kalau masalah dirasakan, kalau mati kan nggak bisa Pak, nggak bisa dikonsumsi kalau memang mati. Rugi, Pak? Ya bukan rugi lagi, Pak, luar biasa. Biasanya berapa, Pak, kerugiannya, Pak? Biasanya bisa panen berapa, saat ini panen berapa, Pak? Jutaan, Pak, ruginya jutaan. Jutaan. Bukan 1-2 ternak yang mati itu, bisa ribuan bukannya ratusan lagi. Para nelayan berharap pemerintah segera memberi solusi untuk menangani masalah ini karena merugikan mata pencaharian mereka. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga komoditas daging sapi mulai merangkak naik. Di Pasar Tebet, Jakarta, harga daging sapi tembus Rp150.000 per kilogramnya. Dan berikut laporan rekan Naura Syafika. Beberapa hari menjelang Ramadan 2026, ini pastinya masyarakat mengkhawatirkan salah satunya adalah bahan pokok atau bahan sembako di pasar yang harganya makin naik dengan jelang Ramadan. Namun kalau misalnya di Pasar Tebet saat ini tempat kami berada, ini memang untuk beberapa komoditas seperti komoditas utama seperti dari cabai, kemudian bawang merah dan juga untuk daging ayam dan daging sapi, ini memang ada beberapa yang mengalami kenaikan harga. Namun ada juga yang masih di harga stabil, belum menunjukkan untuk kenaikan harga. Dan salah satunya untuk cabai keriting ini masih di angka 60, kemudian di cabai rawit masih di 90.000 per kilogramnya, dan juga untuk bawang merah dan bawang putih ini masih stabil di harga 50.000 per kilogramnya. Namun kalau misalnya untuk daging sapi dan juga daging ayam ini memang bisa dibilang harganya masih cukup tinggi bagi masyarakat. Dan untuk mengetahui di menjelang Ramadan ini untuk harga daging sapi ini sekarang di berapa kilogram, saya sudah bersama dengan salah satu pedagang daging sapi, yaitu dengan Pak Haji Munir. Selamat pagi, Bapak. Pak Haji, mungkin boleh dikasih tahu terlebih dahulu untuk sekarang itu harga daging sapi per kilogramnya itu berapa? 150 sama 140. Berarti itu tergantung dengan kualitasnya ya, Pak? Betul. Kalau khas dalam beda, khas luar beda, gitu kan? Oke. Nah, ini berkaitan dengan harga daging yang bisa dibilang masih cukup tinggi gitu bagi masyarakat. Lalu bagaimana sih Pak Haji respon dari masyarakat setiap beli daging dikasih tahu harganya? Ya sebetulnya sih ada juga yang keberatan gitu kan. Tapi yang udah ngerti harga sih enggak, ada juga enggak biasa aja gitu, maksudnya ngerti dia masalah harga mah. Nanti di pertengahan bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan akan naik lagi nggak Pak Haji? Pasti naik, biasanya juga naik. Oke, siap Pak Haji, terima kasih banyak atas waktunya Pak Haji. Ya, memang banyak sekali yang antisipasi harus dilakukan oleh pemerintah untuk harga sembako yang memang menjelang Ramadan ini selalu langganan naik, dan salah satunya ini daging sapi yang menjadi komoditas utama yang selalu diolah dan dibeli oleh masyarakat menjelang bulan Ramadan maupun di akhir bulan Ramadan nantinya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun baru Imlek, kawasan Glodok, Jakarta Barat ramai warga berburu berbagai kebutuhan dan pernak-pernik Imlek. Pernak-pernik berwarna merah khas Imlek menghiasi kawasan pecinan Glodok, Jakarta Barat. Lapak musiman tersebut mulai dipadati warga yang berburu hiasan untuk menyambut tahun Shio Kuda Api. Beragam pernak-pernik dijual seperti lampion, angpau, bunga sakura hingga aksesori gantungan. Harganya pun bervariasi mulai Rp5.000 hingga Rp1.000.000 tergantung jenis dan kualitasnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Pasar Glodok, Jakarta Barat. Baik, selamat siang Dilami, pernak-pernik apa saja yang dijual di sana menjelang perayaan Imlek? Silakan Dilami.
Ya, selamat siang Osha dan juga pemirsa. Banyak sekali pernak-pernik yang dijual di kawasan pecinan Glodok ini menjelang tahun baru Imlek 2577 Kongzili. Nah, yang paling menarik yang seperti kita tahu ada lampion atau aksesoris ya yang memang diperjualbelikan di sini. Selain itu juga ada bunga-bungaan seperti bunga sakura, kemudian juga ada bunga bonsai yang memang menandakan keindahan dan juga harapan baru di tahun baru Imlek 2026 ini, Osha dan juga pemirsa. Nah, harganya beragam ya, mulai dari Rp5.000 untuk gantungan atau aksesoris hingga jutaan rupiah untuk berbagai macam bunga sakura yang diperjualbelikan. Nah, untuk mengetahui kira-kira pengunjung di sini atau pembeli ini lagi pada beli apa sih untuk Imlek, saya sudah bersama dengan Kak siapa ini? Halo Kak. Dengan Kak Michelle. Oke, Kak Michelle, ini dari mana dan kenapa memutuskan untuk belanja pernak-pernik Imleknya ke Glodok? Ini aku dari Jakarta Barat. Nah, itu aku tuh hari ini tadi tuh beli bunga, mama aku bunga sakura kayak gini. Tapi aku nggak bawa di mama aku. Oke. Tadi harganya berapa nih Kak untuk bunga sakura? Tadi aku belinya 7 tangkai gitu, 7 tangkai yang kayak gitu tuh yang satuan. Itu 150.000. Oke, selain bunga sakura, apalagi yang belum kebeli untuk perayaan Imlek? Yang belum kebeli sih lampion-lampionnya sih aku belum beli nih, masih mau hunting-hunting dulu. Oke, kalau angpau udah angpau? Angpau belum juga ini, makanya masih mau hunting, baru nyampe soalnya. Oke, siap. Terima kasih Kakak. Silahkan untuk hunting dan berburu pernak-pernik di sini. Wah. Osha dan juga pemirsa, kalau Anda mau seperti kakaknya yang tadi ini beli pernak-pernik karena bisa datang langsung ke Glodok, buka dari pagi, dari jam 9 pagi hingga sore hari di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, harganya juga tadi bervariasi ya, tergantung dengan varian atau pernak-pernik apa yang Osha beli. Dijamin murah-murah dari sini. Kalau Osha siaran mau beli pernak-pernik Imlek juga di sini sama saya tungguin deh Osha, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya, melaporkan langsung dari Glodok, Jakarta Barat. Ditunggu kedatangan saya ya. Baik.